Hai guys, kembali lagi di podcast kita di segmen kesukaan kalian, Tugas. Tuh kan gak suka. Di sini kita bakalan bahas hal-hal yang kita Gak suka. Sebelum itu, kita kenalan dulu nih. Hai semuanya, kenalin nama gue Izan. Dan nama gue Gaby. Kita bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 10 menit ke depan. Enjoy! Enjoy! That's my key to enter. I finish counting my 40 ways, and then I remember there's so much stuff. Gue cerita dulu nih ya, boleh gak? Boleh Zan, silakan. Oke, jadi gue mau cerita. Kemarin kamar gue kan udah berantakan banget kayak kapal pecah ya. Iya. Akhirnya gue bersihin dah nih kamar gue. Mulai dari bagian depan, bagian kasur gue, semua gue beresin tuh. Sampailah gue di satu tumpukan. Tumpukan apaan tuh, Zan? Tumpukan lanyard kepanitiaan. Demi apa sih? Gue juga gitu lagi, Zan. Tapi gue penasaran deh. Semua kepanitiaan dan organisasi yang lo ikutin itu semuanya worth it gak sih? Menurut gue sih banyak ya yang worth it. Tapi pastinya juga banyak banget yang gue ikut tuh kayak karena gue ngelihat orang-orang nih kayak wah gila orang-orang pada sibuk banget. Gue nggak boleh kalah sibuk. Gue nggak boleh males gitu. Akhirnya gue ikut nih. Padahal gue sendiri aja kayak bingung. Gitu. FOMO ya berarti. Iya agak FOMO-FOMO gitu sih. Tapi kayak gitu tuh namanya apaan sih? Nah itu namanya hustle culture gap. Hustle culture. Itu apaan, Zan? Nah, jadi hustle culture itu adalah fenomena di mana kita mengglorifikasi dan menganggap bahwa kerja yang terlalu keras itu keren. Tuh di saat kayak kita tuh mulai ngorbanin hal-hal yang penting. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, misalnya hal-hal kayak kesehatan fisik dan mental kita. Kayak pusing, depresi, stres, dan lain-lain. Selain itu coba, tahu nggak gap apa? Tidur iya nggak sih, Zan? Tidur juga masuk tuh, banyak yang jadi nggak tidur. Terus Makan? makan boleh banget, padahal makan tuh penting banget ya teman-teman. Tapi banyak nih yang jadi lupa. Selain itu yang gak kalah penting, orang-orang tuh sering banget jadi ngorbanin hubungannya dengan orang-orang terdekatnya. Iya bener banget. Sama keluarga, sama temennya. Karena kayak gak ada waktu, karena terlalu sibuk. Akhirnya kayak terbengkalai gitu, padahal itu gak boleh banget loh. Iya. Dan kalau kayak gitu artinya berarti tuh dipikir-pikir kita sering banget gak sih ada di fase hustle culture ini? Nah menurut gue sebenarnya hustle culture ini emang kayak udah ada di sekitar kita banget nih. Terutama sebagai orang-orang di kampus yang aktif ikut kepanitiaan, banyak banget orang yang udah ketrap di dalam lingkaran ini. Tapi mereka sendiri nggak sadar nih, Gap. Iya. Tapi ini emang karena FOMO ya berarti, Zan? Sebenarnya kayak nggak semua harus diambil, karena harusnya kita semua udah mengenali kapasitas kita kan. Iya. Kadang gue, Zan, kalau misal lagi nongkrong sama temen ya, yang ditanyain tuh bukan lagi ngomongin film, musik, interest kita bukan itu lagi. Tapi malah ditanyain tuh kayak, lo lagi kepanitiaan apa? Lo daftar organisasi apa aja? Kayak gitu, Zan. Lu sering gak sih kayak lagi nongkrong nih sama teman-teman lagi duduk-duduk, tapi kayak semuanya tuh buka laptop dan semua ngerjain urusannya masing-masing. Iya. Itu nggak boleh banget tau, Gap, sebenarnya. Itu jelek banget ya. Itu jelek banget. Tapi karena kita sering banget ngelihat, orang-orang tuh udah mulai nggak sadar kalau misalnya itu tuh sesuatu yang nggak boleh, dan karena kita semua udah terperangkap di dalam hustle culture ini. Bayang. Gitu. Dan orang-orang tuh kayak apa ya, Zan? Ini tuh tujuannya buat nambah-nambahin CV gak sih berarti ya? Iya, karena semua orang itu kayak merasa bahwa semakin panjang CV-nya semakin keren. Akan aktif ya. Iya, tapi Gap, perlu ditekenin bahwa yang salah itu bukan acaranya ya, tapi bahwa anggapan kayak kita tuh semakin panjang CV kita dan kita semakin keren dan itu nentuin worth kita nih. Itu yang salah sebenarnya. Tapi tahu nggak sih, Zan, hustle culture ini paling kelihatan di mana? Di mana tuh, Gap? Sosmed. Apalagi Instagram. Oke, gue setuju. Ya kan? Coba kita tarik lagi 10 tahun ke belakang. 2016 berarti nih. 2016, oke. Apa aja tuh yang waktu itu lagi ngetrend? Foto-foto ini sama teman-teman yang ini yang kepang bareng. Iya. Ya. Terus apa? Mannequin challenge. Mannequin challenge. Coba. Asik. Terus apa lagi? Foto Frappuccino. Iya, bener banget kan. Asik, itu dia. Kalau kita dari recap lagi ya, isi Instagram dulu tuh seru-seru banget, kayak ada Iya. foto nongkrong sama temen, foto makanan, minuman. Terus even temen lagi tidur aja tuh kita nggak malu loh untuk upload di main account. Setuju. Dan kayak menurut gue yang paling kelihatan banget, dulu tuh semua orang tuh beda-beda banget loh, Gap. Iya. Kayak dulu tuh ada Visco girls, terus ada yang kayak alt emo girls gitu. Bener. Terus ada yang kayak indie gitu. Tapi sekarang kayaknya banyak banget yang malah template dan sama. Pada nyadar gak nih teman-teman? Nyadar pastinya Iya kan. Dan apa ya, sekarang tuh orang-orang malah menggunakan Instagram mereka buat upload achievement mereka gitu loh, bukan lagi-lagi tentang diri mereka. Setiap gue buka Instagram nih ya, Zan, orang-orang daftar kepanitiaan ini, keterima organisasi itu, keterima beasiswa. Aduh,
gue jadi takut ketinggalan tau gak sih San? Setuju. Padahal kayak hello teman-teman, ini bukan LinkedIn, Iya. ini Instagram. Sama aja. Iya, kayak gue setuju banget sih kalau itu. Kayak gue tuh ngerasa overwhelmed banget buka Instagram karena kayak udah bukan tentang hal-hal yang personal, tapi jadinya kayak LinkedIn gitu Iya. kan. Padahal menurut gue kerja keras itu nggak seharusnya ngorbanin personality dan diri lo yang lo tunjukin di Iya. social media. Gitu sih. Zan, dari tadi kan kita ngomongin berdua doang nih. Tadi kita udah ngomongin apa aja tuh? Pengaruhnya, faktornya, Iya. dampaknya, segala macam. Tunggu, gap. Ini kenapa berisik banget? Emang mau ada apa? Pas banget nih. Kita bakalan ada ini. Welcome to Hustle Hotline. Tell us your thoughts now. Selamat datang di Hustle Hotline. Asik. Bakal ngapain nih Gap kita? Habis ini kita bakalan dengerin confession dari teman-teman kita yang emang sering ikut kepanitiaan nih. Berarti ini pengalaman asli ya? Pengalaman asli, Zan. Boleh coba diangkat Langsung aja teleponnya. Ini gue speaker ya. Boleh. Karena gue terlalu banyak ikut kepanitiaan dan milih kepanitiaan itu membuat gue kadang jadwalnya suka bentrok antara rapat lain, rapat kepanitiaan A sama rapat kepanitiaan B, dan membuat gue bingung ngatur jadwalnya dan harus mengorbankan salah satunya. Itu juga buat gue kurang istirahat dan kurang mempersiapkan belajar untuk kuliah. Oke. Ya udah deh, kita tutup dulu. Dadah. Oke. Tadi itu yang pertama tuh. Jadi dia sampai kayak bingung ngatur istirahat, ngatur jadwal, sampai kuliahnya keteteran nih Karena Gap. kebanyakan ikut ya. Alasan itu bisa Iya. karena apa ya, Zan? Karena FOMO. Mm. Atau mungkin karena dia emang pas liat itu mungkin ngerasanya mampu ya. Tapi ternyata work environment-nya nggak sesuai Nggak nih. sama kapasitas dia. Jadi kayak kita menurut gue tuh ya solusinya harus lebih mengenali kapasitasnya, Sendiri. tahu batasan diri kita sampai mana dan kita ngelakuinnya sesuai itu nih. Bener-bener. Supaya kita nggak pusing keteteran karena balik lagi tujuan utama kita kan pastinya untuk kuliah dulu nih. Iya, Mm-mm. apalagi sampai ngorbanin makan, istirahat. Istirahat. Apalagi tugas kuliah. Padahal kan tujuan kita ke Unpad kesini tuh untuk kuliah ya, teman-teman. Betul banget. Ya udah deh, udah bunyi lagi nih Gap. Kuliah lagi. Langsung aja kita dengerin yang kedua. Let's go. Speaker Gap. Gue pernah ikut kepanitiaan yang dimana antar divisinya itu sering banget miskomunikasi. Jadinya kita kalau kerja tuh sering banget lewat dari working hours. Oke, yang tadi ngomong bahwa sering miskomunikasi sampai Iya. akhirnya kerjanya keluar dari working hours. Ini sebenarnya juga dampak dari hustle culture sih, Iya, dan Gap. ini nggak sehat banget sih. Mhm. Harusnya tuh ya, kayak lingkungan kerja yang baik itu adalah yang udah ngeset dari awal working hours-nya kayak gimana dan berkomitmen sama itu. Iya, dan komunikasinya jelas. Mhm. Jadi kayak ini tuh salah satu contoh dari hustle culture juga. Kenapa? Karena orang-orang tuh ngerasa kayak ya udahlah orang-orang lain juga di sini sampai jam 1 malam, sampai jam 10 Iya, malam. Jadi rasanya kayak normal ya. rasanya normal. Jadi Normalisasi kayak banget. ya udahlah masih rame ini gitu. Sementara harusnya tuh nggak kayak Nggak gitu. kayak gitu, guys. Makanya nih guys harus lebih aware sama hustle culture supaya nggak affect kalian sampai merugikan kalian gitu. Zan, udah ada lagi nih yang ketiga. Oke, yang ketiga dengerin Gap. Gue speaker ya. Boleh. Gue tuh sering banget ikut kepanitiaan atau organisasi, cuman jadwalnya tuh bener-bener gak jelas dan itu mempengaruhi sama jam tidur. Bahkan gue makan aja jadi gak teratur, bahkan bisa aja seharian gak makan. Dan jadinya kambuh deh kemana-mana. Waduh, ini bahaya banget nih yang ini. Bahaya banget. Udah ngorbanin istirahat, makan. Apalagi tadi katanya kambuh di mana-mana ya. Iya, padahal makan itu kan salah satu kebutuhan kita yang paling pokok nih. Paling pokok. Dan kayak orang-orang tuh selalu kayak kerja ngejar target, padahal makan itu dan jaga kesehatan itu sepenting itu loh, Gap. Nomor 1 guys harusnya. Kenapa? Karena kalau kalian gak ngejaga kesehatan kalian dan gak makan, dan akhirnya sakit, justru malah makin banyak nanti yang terbengkalai. Iya, jadi kayak nggak ada gunanya ikut semua kepanitiaan itu. Setuju banget. Jadi hustle culture ini toxic banget ya, Gap. Toxic banget. Ya udah deh, sekarang mungkin kita masuk aja pesan terakhir kita buat teman-teman Hmm. nih. Nah, jadi kita mau ngingetin ke kalian buat lebih aware sama work environment kalian, Benar-benar. untuk tahu kapasitas kalian dan untuk mastiin bahwa kalian ikut sesuatu karena emang itu kalian yang butuh Sesuai gitu. interest kalian dan kalian juga tadi ya dibilang sesuai kapasitas diri kita. Iya, jangan sampai kalian ikut cuma karena nggak mau ketinggalan dan akhirnya banyak hal-hal yang terbengkalai kayak kesehatan kalian, hubungan kalian sama keluarga dan juga sama teman-teman. Iya, Itu nggak boleh istirahat, makan, banget. segala macam. Terutama kayak yang tadi yang tentang IG, jangan sampai kehilangan personality Personality kalian. Itu dia. Ya udah deh, cukup segitu aja. Gue Izan, Dan gue Gaby. pamit undur diri. Bye bye.